Ya kita berdoa ya. Terima kasih Roh Kudus, kami mintakan hikmat marifat-Mu, munculkan semua Bapa talenta ilahi-Mu ya Tuhan dalam hidup kami, biar apa yang kami sentuh jadi besar Tuhan, yang kami kerjakan Bapa, muncullah urapan-Mu ya Tuhan, agar apa yang kami lakukan Bapa demi nama Yesus, biar Engkau juga memberkati Bapa di kota manapun, negeri manapun anak-anak-Mu berada. Kami percaya Bapa, urapan mengubah hidup kami, urapan Bapa membuat kami kudus, urapan membuat kami Bapa berjalan dengan Sang Ilahi yaitu Yesus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman hari ini Tuhan berikan kami pewahyuan, revelation yang daripada Engkau Tuhan. Biar munculkan Bapa hal-hal yang tidak terduga ya Tuhan, sebab pikiran kami terbatas, Engkau Allah yang luar biasa tidak terbatas. Mari Roh Kudus pimpin kami saat firman ini dilepaskan ya Tuhan, tanam Bapa dalam hidup kami, sehingga Bapa bukan hanya berbuah, tapi kami Bapa mempunyai pelipat kali gandaan Bapa tentang talenta. Terima kasih ya Roh Kudus, kami percaya setiap manusia tidak ada yang mandul, tidak ada yang miskin tengkelak. Setiap manusia tidak ada satupun Bapa yang tidak bermanfaat di mata Engkau. Dalam nama Yesus, mari Tuhan jamah dan urapi kami semua, sehingga anak-anak-Mu juga Bapa hidup dengan takut akan Tuhan, hidup Bapa diberkati dengan ajaib, sebab kami percaya kami diberkati oleh nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus, biarlah hutang-hutang boleh lunas Bapa, sakit disembuhkan ya Tuhan, beban berat Tuhan berikan pertolongan, jalan keluar, yang stres Bapa Tuhan juga Bapa berikan didikan proses hidup ya Tuhan, agar hidup kami juga Bapa jadi dewasa dan memuliakan nama Yesus. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin ya. Shalom juga buat Kak Marlina ya. Sebelum saya masuk dalam firman-Nya, saya mau menyampaikan sedikit tentang yang dimana hari Minggu saya sampaikan firman, saya bicara tentang namanya batas ya. Firman itu saya sampaikan tentang batas. Nah, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 saya bicara tentang namanya Efes Damim. Kalau saudara mengikuti yang di hari Minggu, ya ada namanya batas. Nah, Goliat kalah bukan karena Daud ya, tapi Goliat melewati batas yang ditentukan oleh Allah Israel, tidak boleh dilewati. Nah, saat saudara tahu ya, di Efes Damim itu artinya adalah darah. Ya, ada namanya perbatasan darah. Nah, kita ditebus oleh namanya darah Yesus. Amin, saudara. Saudara ditebus dengan nama Yesus. Amin, saudara. Nah, darah Yesus menjamin kita untuk memperoleh namanya sebuah keselamatan, harusnya ya. Namun ada batas-batas yang Tuhan tentukan. Kalau saudara yang keluar batas dari apa yang sudah diperintahkan oleh firman Tuhan, saudara yang akan bermasalah dengan iblis, bermasalah nanti hidup saudara kalau keluar batas yang ditentukan oleh perintah Tuhan. Nah, begitu juga dengan Goliat. Goliat masuk perbatasan Efes Damim, yang ditentukan itu adalah perbatasan darah. Tidak boleh namanya orang Filistin nyebrang ke sana, dan Goliat melangkah. Nah, waktu Goliat melangkah, yang bertarung bukan Daud tapi Tuhan. Makanya Daud berkata begini, kau mendatangi aku dengan senjata, tapi Daud berkata bahwa aku akan datanginmu dengan Allah Israel. Ya betul ya saudara ya. Jadi Daud ya sebenarnya cuma cukup tampil aja, tapi bagaimana Tuhan itu merobohkan Goliat dengan satu sentuhan lewat batu, saudara ya. Batu itu siapa Pak? Kalau kita dalam perjanjian baru, Yesus itu diumpamakan adalah batu penjuru. Kalau saudara tahu di bangsa Israel itu ada namanya sudut batu, dan itu adalah batu yang paling kokoh untuk bisa membangun sebuah bangunan, dan itu penting bagi orang Israel untuk bisa mengokohkan batu itu supaya bangunan ini tidak goyah. Nah, dengar baik saudara. Nah, Yesus mengalahkan Goliat dengan sekejap. Nah, yang jadi masalah apa? Goliat melewati batas ketentuan. Nah, setiap kita ini akan diproteksi dengan Tuhan. Nah, kalau saudara nggak tahu batas, saudara akan perintah Tuhan, ini bahaya. Makanya itu sebabnya kita baca firman, supaya kita tahu Tuhan suka mana, Tuhan ini tidak suka yang mana, Tuhan mau yang mana, Tuhan mau kita melakukan apa. Supaya apa? Kita tahu batasan mana yang Tuhan, oh yang ini saya boleh sentuh, yang ini tidak boleh. Karena ada banyak orang Kristen nggak ngerti tentang itu. Nah, ini bahaya, sehingga bilang rokok tuh boleh. Nah, itu kan padahal batasannya tidak boleh. Ya, alasannya nggak ada firmannya Pak. Nah, itu macam-macam lah ya. Ada orang yang main trading akhirnya bangkrut. Kenapa? Melebihi batas.
Sehingga Tuhan itu tidak bisa lagi melindungi orang percaya disebabkan saudara yang keluar seperti Goliat, keluar dari daerahnya, masuk ke daerahnya Tuhan, sikat langsung habis. Nah, saya berdoa saudara harus tahu batas bagaimana hidup saudara berjalan dengan Tuhan. Nah, lihat bagaimana Firaun diberikan 10 tulah. Ya, Firaun nggak pernah mati di Mesir. Tapi waktu Firaun keluar dari Mesir, masuk laut Teberau, karena orang Israel harus mempersembahkan korban untuk Tuhan Allah Israel, dia coba ikut-ikutin, ya, dia coba masuk area yang dimana kekudusan Tuhan, tewas sekejap Firaun. Nah, saudara perlu belajar itu menurut saya. Ya, itu ayatnya di mana Pak? 1 Samuel 17 saya kemarin bahas di hari Minggu. Saya khotbah bukan hanya ngomong sisi berkat ya, saya juga mau mengajari saudara itu dalam banyak firman pendewasaan secara rohani. Ya, tadi ada yang nanya, Kristen apa firman ini, agama ini yang namanya firman itu semua benar ya. Tapi manusia bisa membelokkan semua, namanya sang firman. Ya, jadi kalau ditanya, Pak, firman mana Pak yang benar Pak? Ya, selama saudara ikut Yesus pasti nggak salah. Ada amin saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini saya nggak bahas tentang batas. Itu kemarin saya khotbah di hari Minggu tentang batas. Yang dimana area-area, ya saya juga jelaskan apa aja yang saudara boleh sentuh dan apa saja yang tidak boleh kita keluar dari namanya batasnya Tuhan. Kenapa Pak? Bahaya. Kamu akan berurusan dengan kuasa kegelapan dan kamu akan mati. Sekalipun kita dijamin oleh darah Yesus, saudara nggak bisa petantang-petenteng namanya dalam kehidupan. Saya juga kasih perumpamaan, zaman dahulu saya hidup. Ya, saya kalau waktu saya tinggal sama orang tua saya karena saya masih sekolah, ya waktu itu masih SD. Nah, saya dikasih aturan sama orang tua saya, jam 9 malam tidak boleh keluar rumah. Kalau misalnya main di luar rumah, ya siapa yang di sini hidup tahun 80-an, 90-an yang dimana jam 9 nggak boleh keluar rumah, ada yang mungkin jam 6 udah nggak boleh keluar rumah, mungkin. Ya aturan rumah beda-beda kan. Nah, saya pernah ngalamin dimana di masa tahun 90-an saya masih kecil, ya umur saya masih di bawah 10 tahun. Saya dikasih aturan sama mama saya, nggak boleh keluar dari jam 9 malam. Kalau kamu main jam 7, jam 8 malam, jam 9 pulang. Lebih dari itu pintu rumah dikunci. Kamu kan tinggal di luar, digigit nyamuk, mungkin bisa ya shalom, bisa dibegal, bisa macam-macam, bisa kejahatan bisa terjadi dipukul-pukul jam segitu, maksudnya di jam-jam segitu udah malam. Nah, kalau saya melewati batas jam 9 itu, saya tidak akan hidup dalam covering keluarga saya. Nah, begitu juga batas di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan mengingini saudara itu hidup dalam ketentuan yang Tuhan taruh dalam hidup saudara, supaya kita ini tidaklah nyeleneh saudara. Nah, kalau kamu keluar, gak ada jaminan, walaupun mama saya bisa memproteksi saya dalam kondisi saya harus di rumah bukan di luar. Nah, itulah Goliat, melebihi itu. Nah, saya lihat firman ini bagus sekali kalau saudara bisa mengikutinya dengan betul ya. Saudara bisa klik nama saya di pojok kiri, di situ ada, waktu saudara klik ada link YouTube. Kalau nggak salah khotbahnya sudah saya tampilin di sana, tinggal nonton kembali khotbah di hari Minggu. Nah, hari ini saya mau bicara tentang namanya potensi ilahi. Nah, saudara mungkin nggak pernah dengar tentang namanya yang saya mau khotbah ini nih, potensi ilahi. Apa Pak itu potensi ilahi? Nah, kita belajar sama-sama. Karena saya melihat diri saya ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Tapi saya melihat ada sentuhan Tuhan dalam hidup saya. Saya bukan khotbah begini mau membanggakan diri saya, bukan. Tapi saudara bisa belajar dari khotbah yang saya mau sampaikan. Nah, saya ini bukan siapa-siapa, namun saya melihat bahwa ada potensi ilahi yang Tuhan keluarin dari hidup saya yang sebenarnya saya juga nggak tahu. Nah, saya percaya saudara juga pun nggak ngerti. Sebagai orang Kristen, mau Kristen 10 tahun, 20 tahun, 50, nggak ngerti. Nah, saya bisa ngerti ini karena apa? Ngalamin dengan Tuhan. Bahwa ada potensi setiap manusia itu bisa muncul. Tapi yang bisa keluarin cuma Tuhan masalahnya. Bukan kita. Cuma Tuhan yang bisa keluarin semua potensi yang terdalam dalam hidup saudara yang saudara nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Ada amin saudara. Yang percaya bilang amin dulu saudara ya, karena butuh kepercayaan. Kalau tanpa dasarnya percaya, saudara saya mau khotbahin apapun ya akan mentah jadinya ya. Lihat di dalam Matius pasal 25 ayatnya yang ke-14
sampai ke 18. Ya, sekali lagi Matius pasal 25 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-18. Kalau ditanya, Pak, potensi ilahi itu untuk apa, Pak? Oh, menurut saya siapa yang di sini punya anak? Yang di sini saat ini saudara punya anak atau saudara lagi sedang berumur di bawah 30 tahun. Kenapa, Pak, ngomongin umur? Nanti saya jelaskan ya. Pertanyaan saya jawab aja dulu. Nanti habis khotbah ini saudara akan ngerti apa yang saya maksud dalam firman ini. Saya nggak hanya ngomong tentang penebusan. Saya mau nyampaikan begini, saudara. Hidup saudara dalam Tuhan, nikmati namanya keselamatan. Nikmati juga hidup di dalam bumi ini. Ya, Tuhan ternyata menginginkan kita ini menikmati dua. Ya, siapa yang di sini punya anak? Pak, saya punya anak misalnya, ya. Dan dengerin khotbah ini. Menurut saya saudara punya sesuatu tugas yang saudara perlu kerjakan. Kedua, kalau saudara berumur di bawah 30 tahun, saudara perlu namanya keluarin semua potensi ilahi ini. Kenapa, Pak? Ya karena menurut saya ini sangat amat luar biasa, menguntungkan hidup kita sebagai orang percaya, saudara. Amin. Ya, ini nggak ada yang punya anak, semua mandul semua bagaimana? Ayo, yang punya anak siapa di sini? Ya, tenang, anakmu nggak ditumbalin, saudara. Ya, saya cuma mau sampaikan sesuatu yang menurut saya ini bisa namanya saudara bisa. Wah, ini perlu tak kerjakan nih, gitu, saudara ya. Cuma satu orang. Saya, nah ya, ayo ngomongnya susah amat sih. Ya, dua orang aja ya. Sisanya belum berkeluarga kali, ya. Nah, kalau saudara ingat ya, kalau saudara berumur di bawah 30 tahun, kalau di umur 50 tahun gimana, Pak? Nanti ya, menurut saya potensi ini bisa muncul dengan sangat kuat dengan umur yang produktif menurut saya. Ya, 4, 5, nah ditanya serius baru ngomong, heran ya. Tinggal jawab aja saudara, gampang aja sebenarnya ya. Ayat 14, saudara lihat, sebab hal kerajaan sorga, ya lihat ya, sama seperti orang mau berpergian ke luar negeri ya, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya, jadi ini bukan perumpamaan lagi, tapi ini sudah terjadi, di mana Yesus pergi kemana? Ke sorga dan memberikan hartanya. Bagi saudara harta itu mungkin uang, tapi bukan itu bagi Tuhan. Ya, lihat ayat 15, yang seorang diberikannya apa? 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut ya kesanggupannya. Jadi gini, talenta atau potensi ilahi dalam hidup kita itu bisa berkembang banyak atau sedikit tergantung kita, bukan tergantung Tuhan. Tuhan pasti namanya memberikan seberapa saudara sanggup, artinya tergantung kita punya wadah seberapa saudara membuka diri, namanya terus mau belajar, namanya terus mau namanya Tuhan bukain. Itu saudara bukan hanya ngomongin 5, mau 50 talenta pun juga bisa ya, tapi seberapa saudara punya namanya hidup untuk bisa memiliki hal tersebut. Nah ya, ini firman nggak untuk buat orang takut ya. Orang takut nggak bisa, menurut saya nggak bisa, mau dikhotbahin apapun nggak bisa terima itu ya, karena makanya mesti belajar untuk namanya, Pak saya gampang khawatir. Ini khotbah nggak untuk begitu, untuk orang seperti itu. Ini khotbah untuk orang-orang yang excited dengan namanya melayani Tuhan. Nah ya, lihat ayat yang ke-16, segera pergilah hamba yang menerima 5 ya talenta itu, uang itu diperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi ya menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Dengerin baik saudara ya, seberapa saudara mengerti Tuhan itu dalam hidup saudara, saudara ingin namanya, saudara harus punya keinginan mengenali sebuah talenta dalam hidup saudara atau potensi yang bisa terbangun dalam hidup saudara, tertanam dalam hidup saudara. Nah, yang saya mau sampaikan begini saudara, setiap manusia tidak mungkin Tuhan itu tidak memberi namanya talenta atau potensi. Nah, tadi waktu kita berdoa, Tuhan ingatkan saya bagus sekali. Saudara pernah lihat nggak namanya kayak orang tunanetra ya, mungkin dia, mohon maaf ya, dia buta, dia tuli, dia bisu. Tapi saya di belakang rumah saya ini ada satu tempat namanya
namanya saya lupa. Oh, Rawinala namanya. Nama tempatnya Rawinala. Dia menampung orang-orang yang mohon maaf ya kekurangan secara fisik. Bukan kekurangan uang, maksudnya fisiknya itu entah matanya yang buta, mulutnya nggak bisa bicara, ataupun telinganya tuli dan mengalami segala kekurangan itu. Tapi herannya mereka itu waktu diajari, ya mereka namanya diajari, dibimbing. Saya melihat potensinya dia melebihi orang normal. Saya melihat mereka punya suara, bisa nyanyi dengan sangat bagus. Mereka bisa main piano, padahal nggak lihat. Dia bisa namanya main drum, main keyboard, main ini. Saya berpikir, kok bisa sih orang yang mohon maaf ya, tanda kutip cacat kayak begitu, kok bisa sih main musik? Kok bisa nyanyi? Padahal matanya nggak lihat. Nah, gimana dia baca namanya chord? Bagaimana dia namanya harus ngeraba ini, ngeraba itu dengan kekurangannya dia. Nah, waktu saya berdoa tadi, ya Tuhan ingatkan itu. Saya berpikir bahwa Tuhan, walaupun saudara namanya, mohon maaf, sekalipun saudara lumpuh, sekalipun bukan berarti potensi dalam hidup saudara itu tidak bisa muncul. Thank you Tuhan. Nah, Roh Kudus ngomong begini, ya kamu tahu ada seorang penyanyi yang matanya bengkak, anak kecil, namanya Gracia. Dia nyanyi jadi penyanyi rohani. Matanya tuh buta sebenarnya, mengalami namanya kekurangan. Nah, tapi waktu dia nyanyi, dia diurapi Tuhan, talentanya muncul. Potensi yang seharusnya berpikir, ini orang pasti tewas nih dengan kehidupan miskin dan mengalami kesengsaraan sampai akhir hayat hidupnya. Tapi enggak, dengan Tuhan nggak bisa begitu. Ternyata dengan Tuhan ada sesuatu yang Tuhan tuh bisa keluarin begitu hebat yang saudara tanpa sadar. Nah, kalau saudara belajar namanya mengenali ya apa yang saudara belum namanya memiliki potensi ini, Pak, berarti setiap manusia itu punya, Pak, punya. Tanpa terkecuali saudara mau Kristen enggak Kristen pun punya. Karena Tuhan itu memberkati semua namanya umat manusia tanpa golongan, sara, ya agamanya begini, ya Tuhan nggak kasih, nggak gitu. Allah nggak begitu. Ya namanya manusia Tuhan taruh semua namanya talenta. Nah, ada orang Kristen yang menyadari, ada yang enggak. Ada yang bisa dikembangkan, ada yang enggak. Nah, kalau saudara bilang, saudara mau enggak? Namanya talentamu dikeluarkan oleh Tuhan. Ya, yang mau bisa bilang amin. Nah, saudara harus belajar mengenali itu semua. Nah, kalau saudara ngerti tentang ini, saudara bisa gali ini di dalam hidup saudara oleh Tuhan. Dengar baik saudara, bisa sangat luar biasa hidup saudara, bisa sangat mengagumkan, dan bahkan saudara akan berkata, bagaimana mungkin? Amin saudara. Nah, yang saudara kenal namanya Roh Kudus. Menurut saudara Roh Kudus itu dicurahkan dalam hidup manusia untuk apa coba? Menurut saudara nih, menurut pendapat saudara, Roh Kudus ditaruh dalam hidup manusia itu untuk apa coba? Nah, kalau saudara lihat dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa yang mengingatkan dosa, ya betul, yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, dia ngapain? Ngajar segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu yang telah kukatakan kepadamu. Dengerin ya, Roh Kudus punya peran memang akan mengingatkan dosa. Tapi waktu saya baca ayat ini, Roh Kudus ngomong sesuatu yang sangat bagus menurut saya. Dia ngomong begini, bukan hanya itu, aku akan ajari bagaimana talentamu bisa dikeluarkan. Amin saudara. Saya waktu baca ayat ini, merinding saudara. Bagaimana mungkin Tuhan? Gimana caranya? Tuhan bukan hanya ngingetin firman, bukan hanya itu. Tapi Tuhan akan bawa saudara apa yang saudara bisa, yang saudara tidak bisa melihat di dalam hidup saudara, bisa dikeluarin. Sama siapa, Pak? Tuhan.
Yang bisa lihat itu siapa? Cuman Tuhan. Bapak mamamu pun nggak tahu. Manusia manapun menurut saya nggak tahu. Tapi Tuhan bisa tahu. Kalau saudara pernah dengar khotbah saya berapa bulan yang lalu, saya bicara tentang Abraham hari itu. Dalam Kejadian 15, 16, 17, 3 pasal itu. Tapi dengan ayat yang saya ambil secuil-secuil aja. Sebenarnya Abraham tuh nggak punya iman loh. Saya waktu baca begitu, saya bilang, Abraham tuh punya imannya di mana Tuhan? Berapa bulan yang lalu saya khotbah. Dia di dalam Kisah Para Rasul 7, kalau saudara baca ayat 2, 3, 4. Ya, Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 4 lah. Abraham tuh sebenarnya dapat firman. Dan dapat firman tuh Abraham, bukan Terah. Saya nyampein khotbah itu. Nah, waktu Abraham dapat firman, apakah Abraham langsung keluar dari namanya Ur Kasdim? Sebenarnya enggak. Dia netep dulu di situ. Di dalam Kejadian pasal 11 diterangkan, dia netep sampai bapaknya meninggal dia baru keluar. Artinya ada pemberontakan. Artinya ada nggak ketaatan dalam hidup Abraham. Nah, orang nggak taat bagaimana mungkin punya iman, saya bilang. Dan kalau saudara baca lagi pasal 15, di dalam Kejadian pasal 15, Abraham itu dijanjikan Tuhan, lihatlah langit, keturunanmu begitu akan banyak, kata Tuhan. Dan dia mempersembahkan korban. Tuhan minta persembahkanlah korban domba bla 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 bla, burung macam-macam. Nah, Tuhan dan Abraham lakuin. Tapi kalau saudara baca pasal 16, setelah dia ibadah di hadapan Tuhan dengan secara audible, Abraham dengerin Sarai. Ini Hagar, kawinilah dia. Nah, firman Tuhan diabain sama Abraham. Saya berpikir, setelah saya baca dari pasal 11, 12, 13, sampai 17, 18, saya berpikir Abraham tuh gak punya iman. Tapi bagaimana mungkin Tuhan bilang, ini bapak orang beriman. Ngerti saudara? Nah, Tuhan lihat bahwa Abraham bisa punya potensi, punya iman. Ini punya iman. Nah, seringkali kalau Tuhan bicara sama saudara, ya, suaramu jelek, enggak, suaramu bagus. Kadang-kadang Tuhan tuh akan ngomong sebaliknya. Sebenarnya apakah Tuhan berbohong? Enggak. Tuhan melihat bahwa ada potensi ilahi, talentamu yang kamu nggak tahu sebenarnya. Waktu Sarai dibilang, kamu akan punya anak tahun depan, Sarai ngapain? Ketawa. Hahaha. Bagaimana mungkin 99 tahun punya anak? Dan dia nggak tahu bahwa Tuhan itu bisa bangkitin yang di dalam hidup saudara, muncul dengan ajaib dan membuat Abraham baik Sarah namanya sampai hari ini begitu luar biasa, dipakai banyak agama. Ada amin saudara. Itu siapa yang lakuin itu? Tuhan. Nah, bagaimana dengan saudara? Ngerti saudara di sini? Saya melihat bahwa kalau saudara ngerti tentang firman ini harusnya bisa ngerubah dan membawa hidup saudara. Kenapa saya tanya siapa yang punya anak? Itu tugasmu. Ngapain? Gali. Dan Tuhan yang bisa keluarin. Daripada kamu main game terus sama goblok, saudara, bukan pinter, ya blow on mulu. Gimana talenta yang di Tuhan taruh itu bisa muncul. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Nah, Roh Kudus ngapain? Nuntun supaya apa yang saudara punya bisa keluar. Nah, Daud, apakah Daud berpikir bahwa dia akan jadi raja? Siapa yang mau jadiin dia raja? Dia di rumah aja ditolak kok, apalagi di seluruh bangsa. Daud waktu 1 Samuel 16, Roh Tuhan hinggap. Ya, waktu Daud diurapi oleh Samuel, ya, di dalam 1 Samuel 16 ayat 13, diurapi oleh Samuel, Alkitab mencatat Roh Tuhan ngapain? Berkuasa. Ngapain? Ngeluarin semua talenta Daud. Tanda-tandanya dia ngalahin Goliat terlebih dahulu. Nah, kalau saudara berpikir bahwa ikut Tuhan cuma ngomongin keselamatan, ada sesuatu yang menurut saya kita perlu nikmati. Apa Pak? Talenta atau potensi yang bisa dimunculkan dari Tuhan. Yang mau katakan amin saudara. Nah, suatu hari saya dengar ada suatu worship leader. Ya, kemarin juga kami baru ngobrol ya. Worship leader ini, saya melihat worship leader ini suaranya lumayan gitu ya.
bagus banget sih enggak. Tapi kadang-kadang saya ngeliat ini orang kok sebenarnya biasa aja. Ya nggak tahu ya, di roh saya tuh biasa aja sebenarnya. Tapi ini orang bisa dipercaya memimpin ribuan jemaat. Sampai satu masa dia bersaksi di atas mimbar. Worship ini terkenal. Kalau saudara sering dengar di YouTube nyanyian, salah satunya dia. Mungkin saudara pernah dengar. Ya saya nggak perlu sebut namanya. Namanya nggak penting. Yang penting itu Yesusnya, amin saudara. Ya. Dan worship leader ini bersaksi, dia bilang, dia di atas mimbar, dia ngomong begini, kamu tahu, saya bisa berdiri di mimbar ini, sebenarnya saya nggak bisa nyanyi. Dia mimpin puluhan ribu orang. Saya kaget waktu dia ngomong gitu. Hah? Kok bisa lu di atas mimbar itu? Dan dia bilang, sebenarnya saya dipercaya Tuhan seperti ini. Saya sendiri nggak bisa nyanyi, tapi saya sering nyanyi buat Tuhan. Saya sering nyanyi buat Tuhan. Entah bagaimana, sebenarnya suara saya tuh falasnya luar biasa. Tapi ada satu momen yang dimana Tuhan ubahin suara saya. Itu kalau bukan talenta apa coba? Dan dia bisa memimpin ribuan orang nyembah Tuhan. Padahal dia bukan terlahir, saya ini bukan terlahir papa mama saya penyanyi, bukan. Saya aslinya tidak bisa nyanyi. Suara saya fals. Tapi saya bisa ciptain lagu. Lagu rohani pastinya. Tuhan. Nah ini talenta yang dikeluarin Tuhan. Saudara boleh pinter. Tapi menurut saya, ada sesuatu yang saudara sepinter apapun, kamu gak akan ngerti bagaimana talenta di dalam hidup saudara bisa keluar. Ada lagi orang main gitar. Nah ini depan mata saya sendiri. Itu kalau nyanyi, kuncinya cuma G, C, G, C, G, C. Gak ada E, gak ada D, gak ada F, gak ada. Gak ada kunci balok, G, C, G, C, G, C, G, C. Heran ya kalau dia nyembah, semua lagu masuk. Saudara mungkin, masa ya saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan itu bukan satu orang aja. Beberapa orang saya lihat, hamba-hamba Tuhan. Nyanyi kuncinya cuma G, C, G, C, G, C. Lagu apa aja semua kuncinya sama G, C, G, C. Tapi herannya nadanya kok nggak miring, nggak fals, nggak sumbang. Masuk semua lagunya, saya juga bingung. Dan saya ikut menikmati penyembahan yang dibangun dengan ajaib. Ada amin saudara. Nah, kalau saudara nggak bisa mengenali talenta saudara, saya percaya memang nggak bisa kenali, dan hanya Tuhan yang bisa tahu. Nah, saudara lihat ada 5, ada 2, ada 1. Yang 5 berusaha, 2 berusaha, 1 enggak. Makanya saya bilang, nah jadi bagaimana Pak kita supaya mengenali talenta kita? Kamu perlu berusaha. Dalam usaha itu ada tantangan. Makanya saya bilang orang takut nggak bisa muncul-muncul. Nah kalau saya bilang worship leader ini suara fals, kok bisa muncul suara yang bagus? Kok orang main gitar kunci yang sama, cuman 2 kunci, lagunya bisa macam-macam saudara. Bisa masuk. Kalau bukan Tuhan dari mana coba? Secara dunia itu nggak mungkin bisa terjadi seperti itu. Betul apa betul saudara? Nah Roh Kudus akan membawa keinginan saudara untuk memunculkan semua talenta yang tidak terselami oleh pikiran kita. Amin saudara. Lihat bagaimana Daud, lihat bagaimana Saul, lihat bagaimana Abraham yang sebenarnya nggak punya iman, tapi Tuhan bilang kamu ini bapak orang beriman. Tuhan pernah ngomong juga kepada Gideon, kamu ini pahlawan, pemberani. Padahal Gideon itu penakutnya luar biasa. Kalau saudara baca kisah Gideon itu penakutnya luar biasa. Tapi Tuhan berfirman apa? Hai pahlawanku yang gagah berani. Saudara bisa bayangkan? Itu kalau nggak Tuhan lihat dengan talenta di dalam hidup Gideon, apa coba? Nah setiap saudara dan saya punya itu loh. Gimana Pak cara galinya? Ya dekat sama Tuhan. Karena pemilik hidupmu itu Yesus. Ada amin saudara. Saya pernah cerita,
Saya punya teman ya. Nah, teman saya ini lagi pergi dengan orang tuanya ke mall. Tahun 90-an. Nah, mamanya itu waktu dalam keadaan gempa bumi di mall, mamanya pendek saudara, cuma mohon maaf ya, sepundak saya. Mamanya pendek. Paling tingginya cuma 150-an apa 145 lah. Pendek mamanya. Ya orang pendek kan kakinya juga pasti pendek, nggak mungkin tinggi. Saudara, gempa bumi, lompat 10 anak tangga. Lompat. Blek. Dan mamanya juga bingung, kok gue lompat. Dan keluar dari gedung mall itu, berdiri di luar. Dan anaknya teman saya bilang, ngelihat mamanya lompat 10 anak tangga, saudara. Saudara boleh hitunglah 10 anak tangga. Kalau satu anak tangga 30 cm aja, itu berarti 3 meter dia lompat. Wah. Iya, shalom. Nah, dengar baik saudara. Waktu sudah keluar dari mall itu, mamanya juga bingung, kok gue bisa. Nah, ada talenta, potensi dalam hidup saudara bisa digali. Nah, kenapa saya tanya dia? Umurmu, siapa yang di sini umurnya di bawah 30 tahun? Serius? Ya. Kayak apa? Kamu punya kemungkinan besar ngeluarin talenta itu. Nah, saya kasih tahu ya buat orang-orang yang umurnya di bawah 30 tahun. Kenapa Pak? Apa urusannya dengan umur 30 tahun? Kamu kalau serius dengan Tuhan, ada banyak talenta bisa dikeluarin sama Tuhan dan hidupmu bisa berhasil. Amin saudara. Tapi kalau saudara hidup main-main dengan Tuhan, saudara cuman hidup ngabisin waktumu dengan kekonyolan, main game lah segala macam, itu akan tertanam, terkubur seperti satu talenta itu. Kenapa Pak yang umur 40-50 enggak bisa? Bukan enggak bisa, sebenarnya bisa. Cuma kalau umur 40-50 biasanya alot. Mau diajar tuh udah susah. Kemungkinan 40-50 ke atas masih bisa Pak, bisa sebenarnya. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Ada amin saudara. Cuman mustahil bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tapi saya worry-nya itu di sisi manusianya. Kenapa? Manusia itu susah diatur. Kenapa umur segitu itu susah? Coba aja saudara, yang cerewet-cerewet suruh diem. Bisa nggak dengan gampang? Karena untuk mengubah namanya sesuatu yang tidak ada jadi ada di dalam talenta atau potensi dalam hidup saudara, itu butuh yang nurut sama Tuhan. Sedangkan saudara yang udah 50, 60, saya udah sering kali lah bertemu orang Kristen yang umur-umurnya cukup tua. Saya berpikir betul kata Tuhan. Tuhan pernah ngajarin saya, kamu tahu umur makin tua makin susah diatur. Saya pikir apa urusannya dengan umur Tuhan? Kamu lihat aja. Saya pikir betul juga. Setelah saya ketemu banyak orang Kristen, ya Tuhan, yang paling sulit itu yang biasanya yang udah kepala 5, susah. Disuruh tenang aja nggak bisa tenang. Ribut dengan suami ini, tenang Bu. Tapi kan ya minggu depan kita lagi, tenang Bu. Cuma ngomong tenang aja tuh nggak bisa tenang. Yuk, betul apa betul? Ya masih semangat puji Tuhan. Tapi kita bukan ngomongin semangat. Kita butuh namanya ketaatan dengan Tuhan. Ada amin saudara. Nah kalau misalnya Pak saya umur 40 bisa nggak Pak? Bisa, semua mau umur 70 tahun juga bisa. Masalahnya gini saudara, bisa nggak namanya saudara itu taat gitu loh. Nah itu tergantung saudara punya namanya kehausan dalam hal tersebut. Ini bukan hanya ngomongin semangat aja, semangat bagus, tapi saudara harus dibarengi ya, atau dipaketin dengan apa? Ketaatan, dengan keseriusan dengan Tuhan. Nah tanpa ini talentamu nggak akan keluar. Nah contoh ya, kenapa tadi saya di awal khotbah saya bilang, saya ngelihat diri saya ini cuma sampah sebenarnya. Ya sekali lagi saya ulangin ya, saya ini sebenarnya hidup cuma sampah. Saya ini pezina, saya ini hidup dalam dosa, hidup saya cuek, masa bodoh. Ya hidup saya nggak peduli dengan namanya Tuhan-Tuhanan. Serius, saya cinta uang. Saya cuma punya kepribadian ngurus diri saya sendiri tanpa peduli orang lain di sekeliling saya. Sampah nggak hidup saya kayak gitu.
Kalau saudara Kristen kayak gitu, ya mohon maaf, sampah Kristenmu itu. Saya dulu kayak begitu. Nah, kenapa saya bisa khotbahin ini? Nah, saya dibawa Tuhan, lihat masa lalu saya. Bahkan kemarin saya habis khotbah hari Minggu, saya di mobil bilang sama istri saya kalau ngelihat Tuhan itu geleng-geleng kepala. Bagaimana mungkin orang kayak saya ini bisa khotbah? Kalau bukan talenta yang Tuhan keluarin dari hidup saya tetap jadi sampah dan tidak berguna. Shalom. Betul gak? Bagaimana mungkin saya bisa main musik? Sedangkan saya nggak cinta namanya musik. Saya tahu suara saya itu jelek. Ngapain saya main musik? Tapi saya melihat bagaimana Tuhan mengasihi saya vision. Ya, sebuah takdir, destiny, kamu akan seperti itu one day. 2012 saya dikasih mimpi, bukan dikasih mimpi, dikasih penglihatan oleh hamba Tuhan, kamu ini akan seperti ini di depan. Saya sempat ketawa seperti Sarai. Bagaimana mungkin? Ada hal yang saudara perlu tahu. Sebenarnya semua itu mungkin. Kenapa? Karena Tuhan lihat talenta atau potensi yang tidak terlihat, tidak terfikirkan oleh kita. Seperti dalam suatu Korintus 2 ayat yang ke-9 dan ke-10 berkata, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah dengar telingamu, disiapkan Tuhan. Bagi siapa? Yang mengasihi Yesus. Ya, yang percaya katakan amin. Ya, beri kemuliaan dulu bagi Yesus. Ya, saya bukain dulu ayatnya. Ini bukan hanya ngomongin berkat, saudara. Saya melihat firman ini luar biasa, ajaib menurut saya. Kalau saudara bilang, wah saya punya potensi pak, punya. Walaupun umur saya 50 pak, punya. Masalahnya ngerti nggak firman ini? Nah kalau bilang, wah pak saya sudah 50 ternyata saya banyak miss. Nah betul kan? Banyak orang udah 50 tahun, 60 tahun nggak bisa apa-apa. Kenapa? Sebenarnya kamu punya sesuatu. Nah itu butuh Tuhan. Butuh Tuhan yang bagaimana pak? Coba lihat sama-sama ya. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat apa? Mata. Tidak pernah didengar telinga, timbul dalam hatimu. Ya. Semua disediakan Allah. Memangnya apa pak? Duit? Bukan. Saya berpikir bahwa itu memang uang, mobil lah, rumah, bajumu mungkin, pakaianmu, anak lah. Yang kita lihat cuma secara physically, ini yang disediakan Tuhan. Bukan itu ternyata. Bukan hanya itu maksudnya. Ternyata ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang saudara harus pahami. Ya, semua disediakan. Atau namanya semua dibangkitkan sama Tuhan. Untuk mereka ngapain? Yang mengasihi Tuhan. Nah masalahnya kamu mengasihi Yesus enggak? Nah kalau bilang, Pak saya kurang Pak, ayo. Nah tadi bilang, saya masih semangat Pak, puji Tuhan, ayo. Masuk dalam penyembahan. Kamu akan lihat bagaimana hidupmu yang tadinya bukan siapa-siapa jadi sesuatu oleh karena Tuhan menggali talentamu keluar dengan ajaib. Amin saudara. Nah ini yang saya mau melihat bahwa diri saya lihat saya ini boro-boro ngomong di depan orang saudara. Saya juga pemalu seperti kebanyakan orang Kristen. Saya ini orang minderan. Saya ini orang-orang yang dimana tidak mengerti akan namanya kehendak Tuhan. Saya juga orang yang sangat penakut. Tapi kenapa Pak bisa namanya melakukan hal-hal tersebut? Tuhan semua. Saya bisa khotbah seperti sekarang ini, memberkati banyak orang, bersaksi, doain orang sembuh. Loh kenapa? Tuhan semuanya. Nah talenta itu muncul dari mana? Tuhan, bukan saya. Itu juga bisa terjadi sama hidup saudara. Amin saudara. Nah belajar saudara untuk namanya mendekatkan diri pada Tuhan. Bagaimana Tuhan akan membawa saudara keluar untuk melihat talenta ini. Dan Tuhan gak kasih namanya ciptaan manusia. Mohon maaf ya, tadi saya di awal khotbah saya bilang ada orang tunanetra yang tidak bisa melihat, tidak dengar, tidak bisa berbicara, tapi bisa main musik, bisa nyanyi dengan suara yang lumayan baik ketimbang kita yang mungkin sempurna, mata kita nggak buta, telinga kita nggak budek gitu, mulut kita bisa ngomong, tapi nyanyi nggak bisa. Nah mereka mengalami kekurangan, tapi Tuhan keluarin semua potensi
yang saudara nggak akan pernah bisa lihat. Dan Tuhan itu begitu luar biasa baiknya, munculkanlah orang-orang yang kekurangan seperti itu. Ya. Nah kalau orang yang mohon maaf ya, notabene yang kekurangan, cacat, Tuhan bisa keluarin. Apalagi saudara dan saya. Loh saya udah keluar loh. Talenta saya udah muncul. Talenta saya gimana Pak? Ya khotbah ini. Satu di antaranya. Masih ada yang lain nggak? Tergantung bagaimana wadahku siap apa enggak. Dan saya mau mempersiapkan wadahku lebih besar lagi. Supaya talentanya bukan hanya 2, bukan hanya 3. Kalau perlu 40, 50, 100 kalau perlu. Kenapa? Itu Tuhan siapkan ternyata buat kita. Suatu hari saya punya teman. Nah teman saya ini sebenarnya nggak punya potensi jualan, dagang. Karena apa? Karena waktu dia dagang, saya melihat dagangannya itu nggak cukup baik lah. Ibaratnya ini orang cuman kayak ya coba-coba nothing tulus lah saudara ya. Maksudnya diberkati syukur, nggak diberkati ya sudah. Dan dia jualan minuman botol, masuk ke satu kafe, ya masuk ke satu kafe dan minumannya sejujurnya nggak enak. Minumannya enak Pak? Nggak enak, sejujurnya nggak enak. Ya beberapa orang nyoba, sekali nyoba blek gitu udah nggak dihabisin, dibuang. Sejujurnya nggak enak. Suatu hari dia datang ke tempat doa kami, ke tempat doa saya. Dia bilang, gue jualan minuman ini, lu boleh cobain. Saya cobain, nggak enak, rasanya aneh. Dan setelah minum itu sakit perut saya. Kenapa Pak langsung divonis sakit perut? Karena minum beberapa kali langsung sakit perut. Saya coba itu bukan sekali, 2 atau 3 kali saya coba. Habis minum pasti sakit perut. Dan minumannya nggak enak. Dan waktu dia nyembah di tempat saya nyembah tuh lama saudara, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan cuman 3 jam selesai. Ya saya nyembah tuh hari itu bisa lama, 5 jam bisa. Doa. Dan dia tidak pernah namanya jualan per botol itu. Tembus dalam sebulan tuh cuman 100-200 botol. Minuman aneh sih menurut saya. Dan waktu dia nyembah, ya kita doakan, Tuhan, ini minuman tuh aneh sebenarnya. Tapi ya Engkau Allah Maha Tahu lah, ini konsumsinya buat Gen Z kah, buat orang-orang tertentu kah? Karena minuman sekarang kan aneh-aneh saudara ya. Kita yang udah umur 40 tahun ke atas dengan minuman yang sekarang nih rasanya sangat mengerikan sebenarnya. Nah, waktu kita berdoa selesai, saudara tahu dia pulang dan ada orang order 10.000 botol. Ini minuman gak enak loh. Sebulan gak pernah tembus 200 botol, gak pernah tembus. Cuman berapa ratus udah closing. Ini waktu kita selesai doa, nyembah, dia pulang, ditelepon orang apa, dihubungin orang, masukin produk lu ke kafe gue. Saudara tahu dalam sebulan tembus 10.000 botol. Coba, nggak pernah bikin makanan loh. Itu coba-coba dia bikin minum. Dan bagaimana Tuhan mengeluarkan sebuah talenta bisa muncul dalam hidup manusia. Tadi saya bicara tentang Saul dan Daud. Kalau kita bicara Daud tuh orang paling hina. Kenapa dia dibuang? Makanya waktu Nabi Samuel muncul, Daud nggak pernah dimunculin dalam keluarganya. Karena dia tuh anak, mohon maaf ya, ibaratnya kayak anak buangan saudara. Tapi Tuhan bisa melihat hatinya Daud. Yang Nabi Samuel pun tidak bisa lihat. Tapi Tuhan bisa lihat. Makanya Tuhan bilang, jangan melihat perawakannya,
Manusia melihat apa yang nampak, tapi aku melihat isi hatinya. Nabi Samuel aja kecelek matanya. Saudara, ini nabi, saudara. Ya, bukan tukang batagor, saudara. Nabi melihat, wah ini perawakannya nih, Eliab ini akan dipakai Tuhan jadi raja. Oh, bukan itu. Abinadab dipanggil lagi anak keduanya. Bukan. Muncul Daud kemerah-merahan, imut-imut, ini jadi raja Israel. Bagaimana mungkin? Saudara jangan merasa bahwa diri saudara itu bukan siapa-siapa. Pak, saya umur 29 lagi pengangguran, Pak, mungkin. Tapi siapa yang tahu? Waktu saudara mulai namanya mencintai Tuhan dalam hidup saudara, saudara tinggal kasih satu sentuhan dalam hidup saudara, muncul potensimu yang tidak terlihat itu, namun oleh Tuhan dibangkitkan, langsung diberkati dengan ajaib. Amin, saudara. Jadi bagaimana, Pak? Kenali Tuhanmu. Firman ini nggak gampang buat disampaikan, karena nggak banyak pengkhotbah ngerti ini. Loh, saya ngerti ini bukan karena saya ngerti, tapi Tuhan ajarkan. Dan saya ngajarin saudara. Firman begini ngajarin susah dan mahal menurut saya. Coba lihat Filipi 4 ayat yang ke-13. Ya, ini firman kan sangat terkenal sebenarnya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi apa? Kekuatan kepadaku. Nah, saudara dengerin ya. Ayat ini ayat terkenal sebenarnya. Namun waktu Tuhan sampaikan ayat ini, dia ngomong sesuatu yang berbeda. Ya, dia memberi apa? Kekuatan kepadaku. Kekuatan bagaimana? Maksudnya Tuhan kasih ilmu gitu kan enggak? Kalau saudara ngerti tentang kekuatan kepadaku, sebenarnya Tuhan ngapain? Transferin kuasanya, bukan. Dia cuma munculin apa yang di dalam dirimu itu. Muncullah talentamu, muncul kekuatan langsung. Kenapa? Kita ini ada kayak ibaratnya bom waktu di dalam hidup kita yang positif ya, bukan yang buat menghancurkan kita, bukan. Tuhan bilang apa? Yang memberi kekuatan kepadaku. Sebenarnya Tuhan apa? Mentransfer? Enggak. Tuhan cuma bangkitin apa yang di dalammu itu, muncul kekuatan. Dari mana? Dari dalammu ini. Makanya sebabnya segala perkara, segala masalah dapat ditanggung di dalam dia. Kenapa? Ada talenta di dalammu. Itu dimunculin, mau masalah apapun lewat aja, saudara. Ada amin, saudara. Tapi kan kita berpikir, oh Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Tuhan bilang, enggak perlu, ada di dalam dirimu itu. Karena kita ini serupa, segambar dalam kemuliaan Allah. Amin, saudara. Saya melihat bahwa, ya betul juga. Lo tahu dari mana saya juga kalau nggak diajar Roh Kudus? Kalau malam hari ini saudara nggak ngerti, firman ini sering kita dengar. Kita akan berpikir Tuhan memberi, Tuhan memberi. Enggak. Roh Kudus ngajarin, ada di dalam itu. Waktu kamu baca firman, rohnya dengar. Tiba-tiba rohnya ini akan strong. Dan saudara bisa begitu bergairah menghadapi masalah. Yang percaya katakan amin dulu, saudara. Bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan sebenarnya ada di dalam kita. Tinggal dia ngomong aja. Bangkit, bangkit, saudara. Sesimpel itu, Pak. Iya, sesimpel itu. Kenapa? Karena kita serupa, segambar dalam kemuliaan dia. Artinya dia menaruh segala sesuatu, bukan hanya talenta, di dalam hidup kita. Nah, tinggal saudara ngerti, gali itu semua. Tuhan, malam hari ini aku mau minta tolong pada engkau Tuhan, keluarin semua talenta dalam hidupku. Suatu hari ada pendeta ngomong begini, dia datang ke suatu kuburan, waktu itu dia melayat ke kuburan, ini pendeta besar dan sudah dipanggil pulang. Pendeta ini bilang begini, ya pendeta ini sampaikan begini, waktu dia datang ke kuburan, Tuhan bicara, kamu tahu di kuburan ini ada banyak hartaku tertanam di sana. Pendeta ini ngomong gini, duit, mobil, emas, bukan. Makanya lihat ayat yang ke-14. Ya, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Ya, Yesus ngomong gini kan apa? Dia belum pergi, masih di bumi.
Tapi sekarang kan dia udah di sorga. Yang memanggil hamba-hambanya mempercayakan apa? Hartanya. Waktu pendeta ini ke kuburan, dia bilang, kamu tahu ada banyak harta di kuburan. Bukan mobil, bukan emas. Kenapa? Talenta. Yang kita tidak sadari, tenggelam jadi jenazah. Menyatu sama cacing di dalam tanah. Saudara mau dikeluarkan semua talenta dalam hidup saudara. Yang mau bisa katakan, saya mau Pak. Ayo, yang mau saudara. Mau saudara. Buat apa sih Pak? Nanti di akhir khotbah saya, kamu akan tahu lah. Serius, saya melihat bahwa ini bisa muncul di dalam hidup kita masing-masing. Dengerin ya. Kalau saudara bilang saya mau, kejar Tuhannya. Kejar Tuhannya. Minta kepada Tuhan yang mempunyai kunci talenta dalam hidup kita. Kita nggak tahu. Saya ini orang bisu saudara. Boro-boro khotbah, ngomong aja juga malas depan orang. Saya ini orang bisu yang nggak suka bicara. Tapi bagaimana saudara perlu tahu, talenta muncul saya jadi seorang pengkhotbah. Kalau saudara tanya, Pak, cita-cita mau jadi pengkhotbah? Haleluya. Siapa yang mau jadi pengkhotbah? Ngomong aja gemeteran suruh jadi pengkhotbah. Tapi bagaimana saya bisa memiliki semua pengetahuan ini? Ya Tuhan gali semua talenta yang di otak saya, di mulut saya, di hati saya, di jiwa saya, di tangan saya, di kaki saya. Semua dikeluarkan. Dan saya lihat manusia itu hidup bukan tanpa namanya sebuah tujuan. Kalau saudara ngerti firman ini dan saudara bilang aku mau kejar, itu akan menghasilkan hidup saudara yang luar biasa, yang Tuhan taruh ternyata yang kita kadang-kadang tidak ketahui. Saya berdoa saudara bisa punya kerinduan sangat hebat dengan Tuhan, sehingga kita bukan hanya nunggu Tuhan datang, nunggu keselamatan kita, tapi kita bisa menikmati hidup secara ajaib. Siapa yang di sini lagi susah keadaannya? Dengerin ya. Siapa yang di sini keadaannya lagi sulit dalam hidup kita? Dengerin ya, karena talentamu belum keluar. Kalau keluar, kamu gak akan hidup seperti itu. Terus gimana Pak? Ya itu tadi. Kalau saudara baca di dalam, saya lompat dulu ya, ayatnya yang ke 26. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Dengerin orang Kristen, saya mau nyampein firman ini tidaklah mudah, tapi saya percaya firman ini sangat diurapi untuk membangkitkan rohmu. Dengerin ya. Kalau hatimu jahat dan malas, nggak akan mungkin talentanya keluar. Makanya saya bilang di dalam 1 Korintus 2 tadi ayat yang ke-9, bagus sekali itu ngomong. Bagi yang mengasihi Yesus, mengasihi Yesus itu nggak bisa malas. Ngantuk Pak baca firman, malas tuh. Gimana mau talentanya keluar? Pak hidup saya susah, salahmu sendiri, talentamu nggak dikeluarin. Saudara mau berubah, mau mengejar Tuhan, mau lebih serius dengan Tuhan, bisa katakan amin saudara. Kenapa? Talentamu ini sayang kalau nggak dikeluarin, hidupmu akan meringes yang ada nanti. Ayolah saudara. Ini Tuhan taruh ternyata, yang kita nggak sadar, tertanam puluhan tahun. Firman begini nggak ada yang tahu saudara, saya juga nggak tahu kalau Tuhan kasih tahu. Saya pernah khotbahin tentang urapan raja-raja, saya juga ngerti itu dari Tuhan. Kalau enggak juga saya nggak ngerti. Ya Filipi 4 ayat 13. Ya di dalam dia yang memberi apa kekuatan, sebenarnya bukan memberi itu, membangun kekuatan yang di dalam hidupmu. Kalau ditanya apa kan Tuhan katanya memberi, memang udah diberi di dalam. Thank you Tuhan. Ya,
Memang udah diberi, udah di dalam. Tinggal dibangkitin aja kekuatannya. Maka kamu akan hidup dengan ajaib. Saudara pernah lihat nggak manusia itu ya pernah hidup susah. Satu kali di mana dia bisa kaya dengan cepat, usahanya bisa melambung dengan tinggi. Sebenarnya itu talenta yang dikeluarin Tuhan loh. Pernah lihat gak? Orang hidup susah, tiba-tiba di masa umur 40, itu tiba-tiba dia usaha apa langsung meledak, boom gitu, langsung kaya. Pernah lihat gak yang kayak gitu? Ayo. Pernah lihat gak yang kayak begitu? Saya punya paman ya, hidupnya gembel, susah, ya, bikin ribut ya terus. Tapi ada satu masa di mana dia kerja, dia bukan gak kerja loh, kerja susah. Tapi ada satu masa di mana dia kerja, bikin usaha apa yang baru pada masa itu, langsung meledak usahanya, boom, langsung kaya raya. Saya pikir, apa itu yang tertanam muncul dengan ajaib? Suatu hari saya punya teman, usahanya sepi banget. Terus datang dia ke saya sama istri saya. Ketemu saya dulu, saya kenalin ke istri saya, ngobrol. Sejak ngobrol didoakan, saudara. Saudara tahu tokonya dari yang gak ada orang sama sekali, boom, meledak usahanya. Saya berpikir, apakah karena itu didoakan, Pak? Iya memang betul doa. Tapi saya lihat, maksudnya cara kerja Tuhan itu bagaimana? Dia mengeluarkan talenta di dalam hidup orang itu. Sehingga apa yang dia kerjain? Makanya ada firman bilang, diberkati orang ladangmu, diberkati lo usahamu, diberkatilah buat tanganmu. Sebenarnya kata-kata Ulangan 28 itu ya, ayat yang pertama sampai yang ke-14 tentang kata berkat Tuhan, itu sebenarnya ngomongin talenta dalam hidupmu. Diberkatilah apa? Buat tanganmu, bukan tangan Tuhan loh, tanganmu. Artinya ada sesuatu yang dalam diri kita punya, tinggal bagaimana kamu sinkron dengan Tuhan. Ya, hatimu terverifikasi dengan roh Tuhan, blek, itu kan boom, jadi sesuatu. Amin, saudara. Ya, kalau tadi saya bilang Tuhan memberi kekuatan kepadaku, memang Tuhan udah beri ribuan tahun yang lalu, sudah diberi. Tinggal kamu mau keluar apa enggak. Kuncinya bagaimana, Pak? Tuhan yang harus ngomong. Kalau Tuhan bilang kamu khotbah, artinya kamu punya potensi jadi pengkhotbah. Seperti saya nggak akan punya cita-cita jadi pengkhotbah tanpa mengerti tentang firman Tuhan. Saya bisa seperti ini, saya bisa musik, saya bisa jadi WL, saya bisa jadi pendoa, saya bisa doain orang, saya bisa melakukan banyak aktivitas. Kenapa? Tuhan yang gali semua itu. Ini bukan hanya ngomongin kekayaan, tapi ada sesuatu yang jauh lebih penting yang kamu harus berpikir. Ini tangan gue bisa jadi ngapain? Mulut saya bisa apa? Mata saya bisa apa? Telinga saya. Amin, saudara. Dan itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Di mana kalau saudara punya kasih terhadap Tuhan, saudara punya keintiman, minta Tuhan. Malam hari ini kalau saudara berdoa ya, Tuhan bangkitin talenta itu. Seperti yang hamba-Mu ajarkan malam hari ini. Minta. Nah, kalau saudara tadi saya bilang, siapa yang punya anak? Saya, Pak. Tumpang tangan ke anakmu. Itu tugasmu. Tuhan, aku perkatakan anakmu, muncullah talentanya dengan ajaib. Tugasmu itu. Bukan tugas pendeta. Kamu kasih ke saya, ya. Ini anak saya, Pak, tolong teman anak. Anakmu saya jual, saudara. Tugasmu bukan tugas saya itu. Ada amin? Saudara mau lakukan? Amin, saudara. Tumpang tangan. Makanya kita diajar oleh pendeta, anak-anak harus tumpang tangan. Jangan-jangan Tuhan ngajarin kita itu sebenarnya. Ngapain? Supaya dia besar, talentanya keluar semua. Saya baru ngerti, saudara. Oh gitu ternyata. Bukan hanya berubah karakter, bukan. Talentanya muncul, saudara. Seiring tanganmu yang sakti itu diurapi Tuhan, ya, kamu tumpang tangan ke kepalanya, muncullah Tuhan, Sang Ilahi yang di dalam.
Ya, yang mau katakan amin saudara. Ya, yang nggak mau ya udah nggak usah, tinggal scroll aja khotbah aja. Ya, karena saya percaya bahwa itu bisa sangat memberkati keturunanmu dengan ajaib. Ya, lihat dalam Amsal 23. Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Ingat ya, khotbah ini susah menurut saya, dan ini saya percaya saudara bisa nikmati ini dalam firman-Nya yang tidak biasa, ataupun saudara nggak pernah dengar. Saya percaya nggak pernah dengar lah yang kayak gini-gini. Ya, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kenapa ada firman ini? Saya waktu cari ayat, saya berpikir, kok muncul ayat ini? Saya renungin saudara, ayat demi ayat. Ini kenapa Tuhan? Kok muncul ayat ini? Ya, harap karena masa depan sungguh ada. Kenapa Tuhan bilang begini? Ya, rancanganku damai sejahtera, rancanganku bukan kecelakaan, ada harapan, ada hari yang indah, ada hari masa depan yang luar biasa. Kenapa? Tuhan tinggal namanya munculin apa yang ada di dalammu. Dan apa yang Tuhan taruh, dia bilang katanya rancangannya yang baik itu dalam Yeremia 17 ya. Ya benar ya. Dan dengerin saudara ya. Kenapa Tuhan sampaikan ayat itu, Yeremia berapa sih, 19 ayat 11 ya. Di dalam Tuhan. Itu sebabnya karena ada yang di dalammu bisa muncul. Kalau ini muncul, masa depanmu gak akan suram. Kenapa butuh mengasihi Yesus dulu? Karena kalau saudara nggak mengasihi Yesus, ini dimunculin jadi sombong, tambah belagu yang ada, dan itu mencelakakan diri kita yang ada, dan Tuhan nggak mau itu. Nah, itu jadi rancangan kecelakaan, kayak Tuhan nggak mau. Ya, Yeremia 29 ayat 11, sorry. Ya, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Hari yang penuh harapan. Ada amin saudara. Karena masa depan sungguh ada. Kenapa Tuhan bilang janjiin begitu aja? Masa depanmu ada kok. Tapi hari ini saya nggak kerja Tuhan. Mau makan aja sikara-patakara. Mau bayar kontrakan aja kok nggak bisa Tuhan. Tuhan. Ini gimana? Apanya yang harap? Apanya masa depan ada? Masa depanku kok suram. Tuhan kalau bilang muncullah talenta, kamu akan nikmati semua karya Tuhan yang tertanam justru di dalam bangkir di dalammu ini. Nggak ada orang yang ngerti tentang itu kecuali Yesusmu ini, atau Roh Kudus mengeluarkan semua potensi ilahimu. Dan saat saudara muncul potensi ilahi, tidak ada hidupmu itu pengangguran. Tidak ada hidup saudara itu yang dimana tidak bisa berbuat seperti orang-orang yang tidak punya masa depan. Tapi saudara bisa bernyanyi, bisa namanya melobi, bisa melihat masa depan orang, bisa namanya ngasih urapan, bisa ngasih nasihat, bisa melakukan A, B, C, D, E. Sebabnya Tuhan munculkan talenta. Saudara kalau pernah dengar namanya sepak bola ya, ada satu orang dari Brazil namanya Ricardo Kakak. Saya juga penggemar bola. Nah mungkin ada ibu, karena di sini banyaknya ibu-ibu nggak pernah dengar namanya pemain bola secara hari-hari ya, dengerin ya. Ada namanya Ricardo Kakak dan dia orang Kristen, karena di Brazil itu kan memang kebanyakan orang percaya Yesus. Nah suatu hari dia berenang, dia lompat ke kolam, kejeduk saudara palanya ke dalam kolam, dan di sininya retak. Sebelum dia berenang lompat dari kolam itu, dia memang udah pemain bola. Ya pemain bola di Brazil itu rata-rata dari kecil. Dan dia waktu dia berenang lompat, ya terima kasih buat nawarnya. Palanya kejedot dan lehernya retak. Dan dia divonis dokter lumpuh. Wah dia menangis saudara. Dan dokter bilang ini nggak bisa sembuh karena tulang lehernya retak. Ya shalom juga. Nah dengar baik saudara. Nah waktu dia dalam keadaan retak, dokter udah angkat tangan. Saudara tahu dia ngapain? Dia berdoa.
Dia berdoa, Tuhan, kalau Engkau sembuhkan aku akan bersaksi di tengah-tengah stadion. Di tengah-tengah lapangan bola saya akan bersaksi demi nama-Mu. Saudara tahu tempo berapa bulan dia sembuh total, dan dokter heran kenapa dia bisa sembuh. Padahal nggak mungkin bisa sembuh. Dia akan cacat seumur hidupnya dia. Dan saudara tahu waktu dia sembuh, main bolanya tambah jago. Dan dia akhirnya direkrut sama klub bola di Brazil, dan akhirnya muncul di transfer lagi, direkrut lagi oleh AC Milan. Kalau saudara tahu namanya bola AC Milan ya. Dan saudara tahu dia bersaksi di satu stadion itu. Saudara tahu dia ngomong Yesus Tuhan. Dan dia main dapat namanya, kalau saudara tahu namanya Ballon d'Or dia. Ballon d'Or itu apa? Lambang pemain paling hebat sedunia. Siapa namanya? Ricardo Kakak. Dengar baik saudara. Padahal dia sebelum kecelakaan bukan pemain bola yang hebat-hebat banget, biasa aja. Ya, tapi waktu Tuhan urapi dia, munculkan talentanya. Lihat, dia bukan jadi pemain abal-abal saudara, nomor 1 di dunia. Padahal sebelum dia sakit, nggak ada yang lirik dia. Nggak ada yang lirik dia. Nah, kalau saudara tahu namanya Lionel Messi ya, dia juga pernah sakit bagian hati dan dioperasi. Kalau saudara lihat namanya dia selebrasi dalam nyetak gol, kenapa dia tunjukin ke atas begini terus? Dia tunjuk ke atas begini. Kenapa? Saya suka bola saudara, dan suka baca-baca biografi orang-orang, dan saya baca kenapa Tuhan nyembuhin dia. Dan pemain nomor 1 di dunia ya dia. Nah, saudara lihat talentanya bisa muncul dari mana coba? Orang pesakitan semua, tapi bisa begitu hebat, begitu luar biasa, masa depannya suram, bisa muncul dengan sangat cerah, dan hari ini masih pemain terhebat di dunia. Amin saudara. Nah, Yesus bisa munculkan sesuatu dalam hidup saudara, talenta saudara, atau potensi ilahi yang saudara nggak tahu. Tapi ini kalau muncul, rendah hatilah hidupmu. Dengar baik saudara, talenta atau potensi ilahi bisa dimunculkan oleh Yesus. Seberapa kemauan hidup saudara untuk berkarya di dalam Tuhan. Coba lihat ayat 24 ya, Matius pasal 25 ayat 24, langsung lompat. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Dengarin ya, ada 5 talenta, 2 talenta. 5 talenta menghasilkan 5. Jadi 10 talenta. Artinya hidup kita yang ditaruh Tuhan bisa berkembang berkali-kali lipat dari sebelumnya yang Tuhan taruh. Nah, tapi ada satu talenta ya, bagus sekali ini ayat untuk menyadarkan kita. Ya, dia bilang, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Padahal ini Tuhan loh. Kenapa dianggapnya manusia? Kamu menabur, kamu tidak menabur tapi mau nuai. Loh, siapa bilang? Yesus udah taruh, berarti dia udah nabur. Setiap kita punya itu. Nah, seiring namanya Tuhan mau menuai, yang Tuhan tabur dalam hidup kita ini, atau potensi yang sudah ditaruh dalam hidup kita, oleh karena taburan Tuhan yang tidak kelihatan ini, Tuhan kelak pengen tuai. Nah, kalau saudara tuai, saudara juga menikmati kerajaan sorga. Saudara juga bisa menikmati apa yang dinikmati oleh Yesus. Kalau saudara menghasilkan emas, contoh ya, saudara juga akan menikmati. Sebab Tuhan kita ini bukan Allah yang pelit, tapi dia adalah Allah yang memblessing kita dengan ajaib. Kalau dasarnya aja Tuhan siapin, apalagi hasilnya. Amin saudara.
Nah kalau saudara nggak ngerti ini, bahaya. Saudara bisa hidup dengan namanya sengsara terus Pak, ya karena salahmu, talentanya ada. Kenapa nggak dikaryain? Thank you Tuhan. Nah Tuhan ngomong gini nih. Waktu itu ada satu ibu-ibu, ya. Thank you Roh Kudus. Ya. Saya suka kalau khotbah begini ya, tiba-tiba Tuhan ngomong tuh enak saudara ya, tinggal tak. Suatu hari ada ibu-ibu, ya. Dia seorang pembantu. Ya pembantu mau gaji berapa saudara? Dihina orang terus, hidupnya dihina. Dia cerita sama istri saya, dia cerita sama saya, dia bilang, saya ini dulu hidup dihina terus. Dulu dia beragama Buddha. Suatu hari suaminya nih nggak mau kerja saudara. Ya mungkin banyak orang Kristen sekarang suaminya nggak mau kerja. Ya saya bilang udah biarin aja. Kok dibiarinin Pak? Nah dengerin kesaksian yang Tuhan taruh ini. Dan dia bilang, suami saya nggak mau kerja, terlalu homyang. Homyang itu apa Pak? Ya itu bahasa Jerman saudara. Nggak bahasa kayak saudara. Ya terlalu hidup enak, sampai dia nggak mau kerja. Dan dia bingung dia menjalani pernikahannya dia. Suatu pagi dia bangun jam 4 pagi, saudara nggak tahu dia ngapain? Dia berlutut di depan pagar rumahnya, ngadap langit. Karena biasanya orang Buddha itu kalau sembayang, ya itu pasti pertama tuh ngadep langit dulu. Nah sejak dia Kristen, kebiasaan itu tetap dibawa. Dia berlutut, buka gerbang pintunya, ngadep ke langit saudara. Bilang, Yesus, aku ini gak bisa apa-apa. Sambil berlutut, sambil nangis saudara, dia bilang, Yesus, aku ini gak bisa apa-apa. Tapi gimana cara namanya ngidupin keluarga? Dan dia akhirnya nggak tahu lah bagaimana cerita dia punya kehidupan. Dia akhirnya dikasih ide kah atau dia ngelihat kah? Dia akhirnya bikin kue, saudara. Dia bikin kue yang nggak pernah bikin loh. Kalau saudara punya orang tua bikin ngelihat ya biasa, saudara. Ini nggak pernah bikin. Nggak pernah bikin. Waktu dia bikin saudara, selang berapa tahun ketemu saya datang ke rumahnya, diundang sama beliau, datang cicipin kue yang saya buat. Saya makan kue donatnya, pastelnya, ya cuma 2 itu rasanya. Yang lain saya nggak tahu kuenya apa lagi. Istri saya lebih tahu lah varian kuenya apa aja saya kurang tahu. Saya cuma makan donatnya sama pastelnya. Entah ada risol apa enggak saya lupa. Itu udah 10 tahun lebih. Saya makan saudara. Oh enak. Saya ini penggemar kue yang digoreng saudara, yang di fried. Yang rebus-rebusan saya jarang kurang suka. Tapi yang di fried itu demen saya. Saya makan, gila ini enak luar biasa. Ini pastel paling enak yang pernah saya makan. Saya sih hobi makan pastel. Ya tapi makannya nggak bisa banyak saudara, paling 1-2 udah. Karena itu goreng soalnya. Ya kalau masih kecil mungkin suka makan sampai 5 gitu. Kalau sekarang ya makan 1 cukup, udah 2 udah, nggak usah lebih. Makan itu menurut saya pastel paling enak yang pernah saya makan. Dan waktu dia buat itu saudara tahu, di order ribuan sama orang. Tiap hari dia bikin 1000 tiap hari. Gak pernah bikin kue lah. Dari mana coba? Kalau Tuhan bisa keluarin itu talenta, hidup kita itu diberkati dengan ajaib. Tapi kalau saudara barengin dengan dosa, celakalah hidupmu. Ada harapan dalam masa depan saudara dan saya. Satu di antaranya bukan Tuhan memberikan mujizat, tapi Tuhan cuma keluarin semua yang justru ada dalam hidup saudara. Dan Tuhan tinggal nonton semua itu dengan ajaib. Amin saudara. Ya, saudara akan berpikir, oh Yesus nih di kayu salib, kita cuma taunya penebusan dosa, diselamatkan.
khotbah kayak begini menurut saya, amazing. Ya, amin saudara. Ya. Suatu hari saya dengar khotbah dari satu pendeta, pengajar saya. Dia bersaksi bilang begini, kamu tahu, dalam kesaksian itu dia bilang, kamu tahu dulu ada seseorang datang ke dia dan dia cerita, Pak, hidup saya tuh miskin. Terus gimana caranya Tuhan memberkati kamu? Suatu hari saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku lihat kakakku itu diberkati dengan luar biasa, tapi hidupku kok miskin. Satu sisi dia takut Tuhan, saya juga takut Tuhan. Jadi kakak beradik ini takut Tuhan, tapi hidupnya berbeda. Yang satu diberkati, yang satu enggak. Gimana caranya hidupku seperti kakakku itu? Dan dalam doanya dia bilang, saudara tahu, Tuhan suruh saya datang ke rumah kakaknya. Tuhan bilang begini sama dia, kamu datang ke rumah kakakmu, masuk ke kamarnya. Ngapain Tuhan? Ambil itu urapan. Dia terbang ke kota di mana kakaknya tinggal. Kakaknya sudah meninggal, saudara. Jadi kakak kandungnya sudah dipanggil pulang, mati, sudah meninggal. Dia terbang dari kota di mana dia berasal, pergi ke kota di mana kakaknya dahulu tinggal. Dia ketemu kakak iparnya. Dia ketemu kakak iparnya. Dia permisi, boleh nggak aku ke kamarmu? Kakak iparnya bilang silakan. Ngapain? Mau berdoa. Ya permisi saudara, jangan kurang ajar saudara. Masuk ke kamar orang nggak permisi itu kurang ajar. Masuk. Dia doa saudara 1 jam. Dia bilang, Tuhan, aku hadir di kamar kakakku ini. Kalau saudara berpikir bahwa Tuhan kan bisa berkati di mana aja. Tapi kalau Tuhan minta itu sedetail itu, baiknya kita lakuin. Jangan banyak tanya, apalagi mikir. Jelas-jelas kalau saudara mikir, itu bukan dari Tuhan. Tuhan tuh kalau minta sesuatu itu yang menurut saya cukup sangat aneh. Ya Tuhan kita ini kalau nyuruh sesuatu tuh menurut saya itu kadang-kadang aneh. Datang sono dan dia berdoa, Tuhan. Saudara tahu Tuhan cuma bilang begini, ambil semua urapan di kamar itu. Tuhan nggak tumpang tangan, maksudnya gini, Tuhan nggak mengurapi dia, bukan. Ambil urapan itu di kamar itu. Dia bilang, ngambilnya gimana? Perintahkan. Perintahkan saja. Dia perintahin saudara, dalam nama Yesus. Apa yang dipegang oleh kakakku, urapannya aku terima hari ini. Pulang saudara ke kotanya, jadi kaya. Apa yang dia kerjain berhasil. Dan dia cerita ketemu pendeta ini, kamu tahu dulu hidup saya itu susah setengah mati, gak bisa kaya. Ya selain orang namanya bisa hidup dalam kutuk, ya ada sisi yang dimana talenta harus dikeluarkan. Maka akan saudara akan lihat bagaimana Tuhan membawa hidup saudara dalam keajaiban. Ya, saudara jangan taunya ya amin Pak, ya amin, saya juga mendukung saudara itu bisa menikmati talenta yang daripada Tuhan dan bisa diberkati. Ya kalau saya bilang under 30, ya saya bilang tadi yang di bawah 30 tahun siapa? Saya Pak 30 tahun Pak, kamu akan bisa munculin potensi Tuhan, namun dengerin, jangan main-main dengan Tuhan, jangan main-main dengan hidupmu. Saya khotbahin ini Tuhan suruh, ya ngapain ngomongin ke umur yang 30 tahun, saya udah 40, saya udah keluarin, saya udah ngeliat bagaimana Tuhan keluarin talenta saya. Yang dahulunya saya ini seorang pengecut, penakut, peminderan. Tapi hari ini saya bisa khotbahin rahasia Tuhan yang gak banyak orang tahu, tapi saya dikasih tahu. Dari mana Pak? Tuhan, talenta itu muncul dari dia. Kalau enggak ya saya juga akan jadi orang yang sampah dan tidak bisa apa-apa. Tuhan tadi sampaikan begini, yang umurnya di bawah 30 tahun, dengerin ya. Kalau kamu serius dengan Tuhan, talenta itu akan muncul dengan ajaib. Pak saya umur 40-50, bisa gak Pak? Bisa. Selama kamu gak kepala batu dan bebal, bertentangan dengan Roh Kudus.
kamu nurut. Pak, saya punya semangat, puji Tuhan punya semangat, tapi itu tidak cukup. Butuh ketaatan. Firman itu perlu kita kasih, perlu kita praktekkan. Kamu akan lihat bagaimana masa depan diubahkan Tuhan. Amin, saudara. Pak, saya mau belajar, silakan dengan Roh Kudus. Karena Yohanes 14 ayat 26 firmannya bilang apa tadi? Roh Kudus kalau datang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, dia akan apa? Ngajar. Siapa yang di sini umurnya di bawah 30 tahun? Yuk, sekali lagi saya ulangin. Siapa yang di sini umurnya di bawah 30 tahun? Dengerin, saudara. Kamu punya potensi ilahi bisa muncul kapanpun saat kamu serius dengan Tuhan. Ya, sekali lagi saya ulangin. Kalau kamu serius dengan Tuhan, yang saya khotbahin ini akan jadi nyata dalam hidup saudara. Saya khotbah ini karena saya udah terima. Kalau saya nggak terima, ngapain saya khotbahin? Kalau saya sendiri nggak ngalamin, ngapain khotbahin yang belum ngalamin? Pak, saya umur 60 tahun Pak. Ingat, belajar rendah hati. Umur segitu alot biasanya. Biasa kamu tiap hari bangun tidur ngopi, berhenti ngopi misalnya, ini cuma contoh ya. Kenapa Pak umur dari 50 tahun ke atas tuh lebih alot? Lebih susah. Saya bukan mengutuki ya, tapi saya cuman, saudara, ayo berpandangan secara namanya rasional, saudara. Kenapa Tuhan nggak bilang 50 tahun, cuman di bawah 30? Artinya anak-anakmu sangat punya kekuatan keluarin potensi itu. Nah, saudara yang punya anak, siapa yang di sini punya anak? Tugasmu keluarin tuh talentanya yang Tuhan sudah taruh. Ya, tumpang tangan Tuhan, muncullah talentanya dalam nama Yesus. Lihat nanti dia bisa gambar dengan ajaib. Nah, saya kalau ngomongin gambar, dulu ada satu pendoa. Ya, dia satu penari pria, saudara. Itu kalau gambar, wah luar biasa, saudara. Saya diceritain sama teman-teman saya, ini orang kalau gambar, wah gak ada tandingannya dia bilang. Kenapa? Dia bisa gambar jubah dengan sangat bagus tanpa konfirmasi ke orangnya. Saudara tinggal ngomong, bikinin gue di jubah dong, baju bla 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 bla. Ya, saudara nggak perlu ngomongin modelnya apa, nggak perlu. Kenapa? Dia tinggal tanya Tuhan, Tuhan model buat orang ini apa? Tuhan kasih gambar, saudara. Oh, modelnya begini, tinggal didesain sama dia. Sehebat itu, saudara. Kalau saudara berpikir bahwa anak ada Pak, ada. Kenapa? Umurnya waktu itu belum 30 tahun. Talentanya keluar, saudara. Saya diceritain, gila ini orang. Kalau saudara lihat orang sakit sembuh itu biasa, saudara. Ya, lumpuh berjalan biasa. Tapi ngelihat orang dipakai Tuhan, gue mau dong dibikinin baju, didesain sama dia. Kamu nggak perlu ngomong mau desainnya apa, bisa begitu. Contoh saya, saudara, mungkin saudara orang desainer, bikinin gue baju yang kayak gimana? Ya gue nggak mau cerita, gue nggak mau ngomong. Tapi ada di pikiran gue, tapi gue nggak mau cerita. Gak kepengen ditabok tuh kayak gitu, saudara. Gak pengen dibaptis selang, saudara. Ya pakai kaki bukan pakai tangan. Nyuruh orang bikin baju, nggak mau ngasih tahu desainnya. Dia bilang, lu nggak usah cerita, nggak apa-apa, nanti tak gambarin. Sudah ditanya Tuhan gambarnya seperti apa, dikasih penglihatan, dia tinggal lihat, tinggal nyontek doang. Ada amin, saudara. Sehebat itu, saudara. Saya dengar hal-hal yang sangat ajaib, luar biasa. Kalau saudara tidak peduli dengan talenta yang Tuhan beri bagi saudara, saudara akan kehilangan apa itu sentuhan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara berbisnis, minta talenta. Kenapa? Bisnis sekarang tuh banyak penipuan. Nah, talenta itulah memunculkan kita tuh punya kepekaan. Yang gini mau pasti bodong nih bisnisnya. Saudara perlu kepekaan itu. Munculkan yang terbaik daripada Tuhan. Saat saudara muncul talenta, bahkan anak-anak muda sekarang pun berbisnis bisa sangat amat diberkati. Itu anak-anak Tuhan rata-rata. Loh, kenapa? Tuhan tinggal bangkit saudara, selesai.
Nggak perlu dia sikara ya, Allahmu ini dahsyat. Ya kalau saudara pelayanan minta diurapi, minta talentanya dimunculin. Saya pernah ketemu satu bapak-bapak umur udah 90 tahun saudara, jadi seorang aser. Saya udah ke gereja banyak tempat lah, ya, saya udah ribuan kali namanya ibadah. Saya nggak pernah ketemu orang kayak begini. Ada satu bapak-bapak yang pernah kita jumpain, itu jadi seorang aser, umurnya 90 tahunan. Itu kalau jadi aser, menurut saya ini aser terbaik yang pernah saya lihat, yang pernah saya temui, yang pernah saya bersalaman. Ini cuma pelayanan aser, tapi menurut saya ini yang paling the best aser ini. Dia kalau salaman, saudara, senyumnya itu bisa terimpartasi, saudara. Ini orang kok aneh gitu. Dia kalau senyum, saudara, itu kita bisa keikutan, saudara. Saya salaman, saya bilang. Dan yang ngomong nilai dia aser terbaik itu bukan saya aja. Ada beberapa orang, ini orang kalau jadi aser tuh luar biasa. Betul lah, saudara. Yang ngomong tuh bukan 1-2 orang, yang ngomong tuh banyak orang. Ini bapak ini ya kalau di depan pintu, wah, nggak tahu kenapa tuh kayak ada sesuatu tuh yang bahagia bisa kita terima gitu loh. Amin saudara. Ya bukan minta tapi bangkitkan namanya talenta yang pada kita. Nah kalau saudara namanya tahu dulu ada namanya worship leader ya. Sampai hari ini masih di gereja di Surabaya. Dan saya pernah dengar kesaksiannya begitu ajaib. Nah kalau saudara jadi pelayan Tuhan, entah worship, jadi aser, pengkhotbah. Nah saya pengkhotbah. Ya talenta saya nih ngomong mah ya gampang aja, semua orang bisa khotbah. Tapi khotbahin ini nggak semua orang bisa. Kenapa Pak? Karena saya tahu Tuhan membangkitkan talenta sesuatu yang berbeda dalam hidup saya. Ya saya percaya nggak banyak orang dengar khotbah begini tuh pernah dengar. Saya sendiri aja nggak tahu. Nah, kalau Roh Kudus nggak ngajar. Nah suatu hari ada worship leader dari Surabaya nyembah saudara. Waktu dia nyembah dengan begitu kuat, dan saya tahu ini suaranya begitu bagus dan urapannya dahsyat. Kenapa? Karena saya pernah belajar dari beberapa gereja Surabaya itu tentang yang roh, karena roh itu muncul dari Surabaya itu sangat kuat sebenarnya. Cuma sayang banyak orang nggak ngerti. Nah, suatu hari dia mimpin pujian, penyembahan, dan di situ ada datang orang-orang sakit, saudara. Ini bukan KKR, bukan KKR. Ini cuma ibadah biasa. Ibadah biasa. Nyembah, saudara. Nyembah, wah itu penyembahan sangat kuat sekali, saudara tahu. Orang yang di kursi roda, bukan satu orang, saudara, banyak di kursi roda, berdiri semua tanpa tumpang tangan. Nyanyi, lompat-lompat, ngangkatin kursi roda tanpa tumpang tangan, tanpa doa, saudara. WL-nya, saya diceritain sama teman saya, ini WL, wah luar biasa. Kenapa? Dia nyembah, saudara tahu. Orang sakit sembuh seketika, saudara. Ada yang sakit ini, sakit itu, sembuh semua. Ada yang buta ngelihat. Bayangkan, saudara, nggak ditumpang tangan, cuma nyanyi aja. Saya melihat bahwa ada potensi ilahi, hanya Tuhan yang tahu. Bukan minta talenta, ngawur tuh. Ya kalau dengerin khotbah saya di awal kan tahu. Itu udah ada di dalam dia. Udah ada di dalam kita. Yang megang kunci itu Tuhan. Kalau Tuhan bilang terbukalah, terbuka. Kalau saudara buka toko, minta Tuhan bukain talenta. Berbisnis supaya punya urapan raja-raja. Urapi Tuhan mulutku. Supaya apa yang saudara kerjakan dengan ajaib bisa sangat amat diberkati. Suatu hari saya pernah dengar kesaksian ini. Saya lupa orangnya siapa. Suatu hari ada orang buka toko, saudara. Udah mau bangkrut. Dia buka toko nggak ada orang, saudara. Sepi. Dan dia berdoa, Tuhan, ini tokoku mau bangkrut, Tuhan, ini gimana? Waktu dalam dia berdoa, dia dengar suara ngomong begini, hari ini engkau akan diberkati. Dia dengar begitu, dia bersaksi, saudara, dan dia bilang, tokonya udah mau bangkrut loh, karena tiap hari nggak ada orang yang beli.
Dia berdoa, Tuhan, ini gimana tokoku mau bangkrut Tuhan, tolonglah. Dan dia berdoa di pagi hari sebelum dia buka usaha, ya dia berdoa, Tuhan bilang hari ini juga kau akan diberkati. Dan dia buka usaha dengan sangat excited, semangat luar biasa karena kata Tuhan, saya akan diberkati hari ini. Dia tunggu, buka jam 8 sampai sore, nggak ada yang beli, satu pun tidak ada yang beli. Terus dia bilang, tapi Tuhan bilang hari ini saya diberkati. Dia tunggu sampai jam 8 malam, tidak ada yang beli. Jam 9 tidak ada yang beli. Dia bilang mungkin gua salah dengar kali. Dia sambil sedih, ya, tutup tokonya saudara. Waktu dia mau tutup ada orang nahan. Udah rolling door-nya udah turun, seret, ditahan mau. Yang lain semua udah tutup, tinggal toko dia. Boleh sebentar, dia bilang, aku mau lihat tokomu. Boleh, dibuka lagi saudara. Dilihat saudara tahu, diborong semua bajunya dia. Diborong semua baju-bajunya dia, dan tiap bulan barang dia itu dikirim ke berapa kodi keluar kota ke si pembelinya ini, di orang Papua atau gimana saya lupa. Tiap bulan. Di situ dia menangis, dia bilang, Tuhan betul. Dengerin baik saudara. Kalau Tuhan keluarin talentamu dalam sekejap hidup kita itu sangat bisa diberkati. Hari begini saudara boleh pinter, punya uang. Tapi kalau Tuhan gak munculin apa yang di dalam dirimu, saudara punya uang pun bingung idenya mau bagaimana. Saudara punya ide gak punya uang. Ya betul ya saudara ya. Saudara bisa punya ide banyak tapi gak punya uang. Saudara boleh punya uang tapi gak punya ide. Bingung, stres, ini mau usaha apa. Dengan talenta yang saudara miliki, Tuhan munculkan, saudara bisa lihat bagaimana Tuhan itu memberkati saudara dengan sangat ajaib. Kalau saudara seorang pengkhotbah, minta talenta sama Tuhan. Jangan saudara itu khotbah kayak kebanyakan orang ya. Ngomonginnya secara apa yang diajar manusia. Saya tuh diajar manusia juga. Tapi saya lebih suka namanya mencintai apa yang di roh. Karena Tuhan kita ini roh, bukan manusia. Sekali lagi saya ulangin, saya ini pengkhotbah. Ada namanya sekolah. Ya saya khotbah begini bukan berarti saudara rame-rame keluar dari sekolah. Sekolah ya sekolah aja saudara. Tapi minta apa yang di roh, yaitu talenta saudara yang Tuhan taruh, munculin. Lihat bagaimana mulutmu berkhotbah punya kuasa dan bisa memberkati orang dengan ajaib. Saya dapat pewahyuan ini semua bukan dari saya, tapi Tuhan bisa munculkan talenta yang saya pun nggak tahu, tapi Tuhan bisa munculin. Kalau saudara pelayanan, ya di dalam kehidupan saudara jadi seorang asar mengkhotbah, jadi seorang worship leader, jadi seorang penerima tamu, jadi seorang namanya ngambil kolekte, minta semua. Ada hal yang kita nggak ngerti, tapi dengan Tuhan bisa dengan ajaib. Ada amin saudara. Sekali lagi saya ulangin, saya cuma mau nitip pesan apa yang Tuhan taruh. Umur di bawah 30 tahun atau saudara 30 tahun, ada kemungkinan besar talentamu bisa muncul dengan sangat ajaib. Tapi pertanyaannya, seberapa kamu serius dan mengingini itu di dalam Tuhan? Bukan hanya mengingini berkatnya. 1 Korintus 2 ayat 9 tadi, tidak pernah kamu dengar, tidak timbul dalam hati, tidak pernah kamu lihat, tapi disiapkan Tuhan bagi yang mengasihi Yesus. Kalau saudara ngerti ayat ini, harusnya 10 tahun yang akan datang hidupmu gak akan sama. Kamu akan hidup berubah, sebab talenta-talenta ini akan bermunculan satu dengan yang lain. Gak usah saingan saudara. Tuhan itu karyanya luar biasa. Tuhan taruh talenta A dan B, bukan untuk saling saingan. Kamu akan berdiri di pondasimu masing-masing.
Dan bagaimana saudara sama-sama kita bisa memuliakan nama Yesus. Sebab Dia yang memunculkan hal-hal yang ilahi, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, ya tidak timbul di hati kita, tapi Tuhan bisa munculkan. Amin saudara. Dengar baik saudara, yang sudah masuk 30 tahun ke atas, belajarlah rendah hati. Kenapa 30 tahun ke atas? Seringkali susah diatur, sulit. Tadi saya mau kasih umpama, contoh saudara bangun tidur, ngopi. Ini cuma contoh ya. Saudara berhenti ngopi, susah kan? Karena udah kebiasaan. Makanya yang saya bilang umur kalau udah makin berumur, susah berubahnya. Nah kalau saudara yang sudah lagi berbisnis, saudara lagi buka toko, usaha, pelayanan, di kantor kerja, munculkan semua hal-hal itu oleh karena Tuhan. Saya pernah cerita ini ke adik saya, adik rohani saya bilang, suatu hari saya ke kantor. Saya datang ke kantor dengan keadaan saya sangat bodoh dan tidak mengerti akan dunia kantor. Saya bukan lahir dari dilahirkan langsung pinter, enggak saudara. Saya ini lahir dengan kesombongan, dengan kebodohan, dengan ketidakmengertian. Suatu hari saya masuk ke ruang meeting, saya bisa nyampein ide yang tidak terfikirkan oleh bos saya yang 40 tahun kerja. Ya dia bikin perusahaan 40 tahun, dia bilang idemu ini nggak pernah terfikirkan. Saya ngomong begitu saudara. Saya keluarin idenya harusnya gini pak, harusnya begini pak, harusnya begini pak. Dan owner saya yang punya perusahaan bilang, ini ide begini datang dari mana? Dia bilang, gue nggak pernah berpikir. Ini owner saya bukan orang goblok saudara, pinternya luar biasa. Tapi dia bilang, ini ide nggak terfikirkan oleh saya, muncul dari sini. Dan saya percaya itu bisa muncul dalam hidup saudara. Bagi saudara yang mengasihi Yesus. Yang mau mengasihi Yesus bisa katakan amin saudara. Ya jadi jangan saudara namanya hidup seperti biasa lagi. Kalau saudara berpikir yang penting ikut Yesus pak, yang penting selamat pak, ya silakan. Tapi saya juga mau menikmati apa yang di dunia ini. Bukan berarti saya karaokean, main pelacur, bukan begitu saudara ya. Saya juga mau menikmati karya Tuhan yang diciptakan bagi anak-anaknya. Saya mau nikmati sorga, saya juga mau menikmati hidup saya dalam melayani bersama dengan Tuhan. Ya saya tutup dengan satu kesaksian. Satu hari, ya dengerin ya, ini semua keputusannya dalam tangan saudara. Coba lihat lagi tadi, ya ini ada satu ayat yang rasanya kalau ditanya, Pak ini kan yang penting Yesus Pak, ya amin saudara. Ayat 27, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Kalau kamu nggak mau ikutin Tuhan, ingat dengerin ya, kita ini butuh Yesus, bukan Yesus butuh kamu. Yesus nggak butuh kamu, kita yang butuh. Amin saudara. Nah kalau kamu nggak mau, orang lain yang akan dipilih, bahkan talentamu diambil, dikasih ke orang lain. Saya berharap, berdoa, meminta dengan rendah hati, jangan berikan apa yang berharga dari hidupmu kepada orang lain. Tuhan bilang ambil talentanya, kasih orang lain. Artinya Tuhan gak butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Kita yang butuh diberkati. Kita yang butuh yang namanya disentuh Tuhan. Kalau saudara berpikir, Pak saya cuma punya sepeda roda 15 Pak, saya bersyukur ya terserah. Kamu mau bersyukur dengan sepedamu yang satu itu, saya enggak. Saya tahu dengan Tuhan itu bisa dengan sangat dahsyat. Kalau saudara dengar dari awal saya khotbah ini, kita bisa berpikir betapa hebatnya Tuhan kita ini. Betapa luar biasanya Dia menciptakan manusia dengan berbagai hal yang kita nggak terpikirkan. Suatu hari ada seorang bapak-bapak, dia dalam tidurnya, dia orang yang sangat mencintai Tuhan.
Dan bapak ini suatu hari didatengin Tuhan dalam mimpinya dia, dan Tuhan tuh bawa perahu. Ya saya dengar cerita ini udah 2 orang ngalamin hal yang serupa, namun dengan cerita yang hampir mirip, bahkan ceritanya hampir mirip. Ada seorang bapak-bapak, dia cinta Tuhan tuh luar biasa. Dia didatengin Yesus naik perahu bawa sebuah berlian yang sangat besar. Waktu berlian ini dihadapkan ke bapak itu, dia bilang, kamu mau berlian ini? Bapak itu bilang, aku nggak mau. Aku mau engkau Yesus. Aku mau hidup dengan engkau. Dengerin saudara, berlian itu hilang. Oke, kata Yesus. Ya terbangun dari tidur. Dengerin, hidup kita ini nggak bisa polos. Dan orang itu waktu dia meninggal, dia bisa tahu persis kapan dia harus mati, kapan dia akan mati maksudnya. Hamba Tuhan ini dia bilang, saya tahu saya akan mati tanggal segini, bulan segini, tahun sekian, jam sekian. Waktu dia meninggal, dia pakai jas dengan rapi, dia tidur, tewas, meninggal pulang. Tapi waktu dia menolak berlian itu, saudara tahu dia hidup sangat miskin. Sangat miskin. Sebenarnya apakah Tuhan mengingini kita ini hidup miskin? Enggak. Salomo kaya, Daud kaya. Murid-murid Yesus ikut Yesus nggak ada yang kekurangan. Dia hidup, dia bilang genteng bocor, rumah hancur, berantakan. Ya artinya pilihan dalam tangan kita. Mau talenta ini bangkit apa enggak, itu keputusannya tanganmu sendiri. Saya berdoa saudara bisa mengerti firman ini dan belajarlah sigap untuk bisa menciptakan sesuatu. Ini enggak muncul dalam 1-2 hari loh. Kalau saudara berpikir bahwa apa untungnya kita dekat dengan Tuhan dengan yang tidak, ini satu di antaranya yang bisa saya ngomongin dalam hidup saudara. Amin saudara. Saudara diberkati dengan firman-Nya malam hari ini, bisa katakan amin. Ya, apapun saudara dalam setiap usaha pekerjaan saudara bisa sangat diberkati seiring berbarengannya dengan talenta itu muncul dengan ajaib. Apapun kesulitan saudara, Amsal 23:18, masa depan sungguh ada, kata firman, dan harapan tidak akan hilang, sebab dia sudah menaruh talenta, potensi yang tidak terfikirkan oleh manusia. Udah ditaruh, sudah diberi. Filipi 4:13, di dalam dia kita akan menanggung. Ya segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan. Dia sudah memberi, tinggal dia bangkitin kekuatan yang kadang nggak tahu. Makanya orang kalau ngamuk kadang-kadang bisa ngamuknya sangat mengerikan. Kenapa? Ya nggak tahu, itu bisa muncul begitu aja. Itulah namanya kemarahan ilahi. Nah ada kekuatan ilahi yang sudah Tuhan taruh. Tuhan udah memberi sebenarnya. Ya jadi bukannya Tuhan bangkit, ya aku transfer kekuatan, nggak perlu. Tuhan tinggal ngomong, bangkitlah, udah muncul kekuatan dari hidup saudara. Amin saudara. Dan biarlah itu saudara mengerti malam hari ini. Ya, sebenarnya banyak ayatnya, tapi rasanya pengertiannya cukuplah rasanya untuk saudara bisa mengerti. Nah saudara yang sudah umur di bawah 30 tahun, yang sedang berjalan 30 tahun, jangan sia-siain masa depan. Kamu punya masa depan cemerlang dengan luar biasa apabila kamu serius dengan Tuhan. Saudara yang udah masuk, ya kayak saya 30, 40, 50, 60, berjuanglah untuk itu. Masih bisa Pak? Masih punya kesempatan Pak? Sangat mungkin. Apabila kamu rendah hati, merubah kebiasaan kemalasan, ketakutan. Firman ini enggak untuk buat orang penakut. Sebab penakut nggak akan lihat apa-apa. Firman Tuhan mencatat seperti itu. Dan firman ini sangat bisa namanya membuat kita itu melihat namanya janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah saudara yang rindu bisa memberkati pelayanan Hineni Ministry lewat kami ya, untuk bisa mengkhotbahkan, memberkati pekerjaan Tuhan. Saudara bisa menabur, memberikan persembahan. Silakan saudara kalau rindu, saudara mau memberkati, silakan saudara bisa berdoa, tanya Tuhan berapa jumlahnya saudara merindukan ini. Ya setiap keuangan yang masuk
saya akan tabur kembali semua buat pekerjaan Tuhan sendiri, bukan buat dimakan, saudara. Ya, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Bapa. Ya, saudara bisa buka kedua tangannya ya. Buka kedua tangan saudara. Saudara punya usaha, bisnis, apapun, sebutkan ya doa masing-masing di rumah. Saya nanti tumpang tangan ya, dan mana tahu Tuhan bekerja malam hari ini memunculkan sesuatu yang ilahi dalam hidup saudara. Yuk Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Kami mintakan firman-Mu ini malam hari ini Bapa, munculkan dengan ajaib. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya potensi ilahi dalam setiap manusia ada pada kami. Dan Engkau adalah kunci dari segala sesuatunya ya Tuhan. Bukakan Bapa talenta anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam berbisnis, jual properti, baik jualan online, offline, bekerja sekalipun Tuhan. Munculkan talentanya dengan ajaib. Berkati tangan-tangan anak-anak-Mu, yes Lord. Ya rapatakara nama syukur ramai. Roh kebodohan semua remukan dalam nama Yesus. Aku usir keluar Bapa dari setiap anak-anak-Mu ya Tuhan malam hari ini. Mari Tuhan berkati Bapa. Kami mintakan meterai-Mu ya Roh Kudus dengan kuasa-Mu, nama Kau, nama Hea, nama syukur rapatakara ya Rabbah. Munculkan talenta Bapa yang daripada Engkau Tuhan. Munculkan dan terbukalah malam hari ini. Sehingga apapun yang dikerjakan kedua tangan anak-anak-Mu, langkah kakinya, apa yang dibentuk oleh tangan anak-anak-Mu, matanya melihat, baik juga perkataan-perkataan yang penuh diurapi dengan kuasa-Mu. Apa yang dia kerjakan sejak hari ini ya Tuhan, terbukalah segala sesuatu yang baru, yang mulia, yang ilahi, yang ajaib, yang tidak pernah kami lihat, dengar, baik timbul dalam hati kami. Engkau yang akan siapkan semua talenta ini Bapa muncul dengan ajaib. Terima kasih ya Roh Kudus. Ya namaku nama sikarapa ya Rama. Rubah Bapa anak-anak-Mu untuk melihat masa depan yang penuh harapan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau Allah luar biasa dan ajaib. Kami percaya janji-Mu, kami percayakan firman-Mu. Kami percaya Bapa akan setiap Bapa yang Kau sentuh dalam hidup kami jadi ajaib. Dalam nama Yesus yang sudah diberkati bisa katakan amin, amin dan amin. Tuhan Yesus memberkati.